Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Senroat Marlin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Izinkanlah pada malam hari ini kami akan membunyikan firman-Nya Allah, yakni surat Al-Baqarah atau sapi betina. Ada dalam surat kedua, juz pertama, dan di dalamnya ada 286 ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini hari Kamis dini hari tanggal 4 September 2020. Surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Insya Allah kita semua akan dibawa oleh Allah ke dalam ayat yang paling suci, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yakni ayat yang di dalam surat Al-Baqarah di ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yasfa'u indahu illa bi ihni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Terjemahannya sebagai berikut. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Demikian ayat yang paling agung dalam Al-Quran terdapat dalam Al-Baqarah di ayat 255. Baiklah, mari kita segera menyimak apa yang tersirat atau yang terfirman di dalam surat Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada ayat 113, karena kemarin kita sudah ada dalam 112. Ayat 113 dari surat Al-Baqarah, surat kedua atau sapi betina. Terjemahannya. Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Ayat 115 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak.
Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Ayat 117. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Ayat 119. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ayat 121 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di dalam ini pada masa itu. Ayat 123. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain kecuali sedikit. Kami ulang. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Sambung ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ayat 125 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina, surat kedua dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang etikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Ayat 126. Dan ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat 127 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina, surat kedua dalam kitab suci Al-Quran. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga amat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ayat 129. Ya Tuhan kami,
Utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ayat 130 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Sambung di ayat 131. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Ayat 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ayat 134. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat 135 dari surat Al-Baqarah sapi betina. Surat-suratnya Allah, firman-firmannya Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang perkasa dan bagus rupanya, duduk di depan Nabi Muhammad dengan hanya jarak 2 kali panjang busur panah, menyampaikan ayat-ayat yang kita baca terjemahannya saat ini. Sambung di ayat 135 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ayat 137. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 138. Subhanallah, siapa yang lebih baik syukurnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
ayat 141 dari surat Al-Baqarah, surat kedua di dalam Al-Quran. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat 142. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu Kami ulang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imannya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Sambung di ayat 144 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun kau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat 150. Dan dari mana engkau Muhammad keluar, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami meminum rezeki dari Allah, air jernih putih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Air yang mengalir melalui tenggorokan adalah merupakan suatu kenikmatan yang tiada taranya di dunia. Dan kelak kita di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah
dalam keadaan matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Kita semua kepanasan, dan Nabi kita Muhammad bersujud kepada Allah berulang kali di padang mahsyar untuk menolong umatnya yang kepanasan. Dan Nabi Muhammad diperkenankan oleh Allah untuk mengambil air dari telaga Al-Kautsar untuk diberikan dan diminumkan kepada umatnya yang ditemuinya. Semoga kita semua yang di dunia selagi nafas masih berhembus, semoga kita selalu berselawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, agar kelak kita di padang mahsyar kita semua dikenali oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sambung ke dalam surat Al-Baqarah, surat kedua atau sapi betina yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu, yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepada. Izinkan kami mengulanginya di ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari golongan kamu, yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Izinkan kami mengulang ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah maha mensyukuri, maha mengetahui. Ayat 159. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah
kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. 161 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya laknat. Tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 164 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina, surat kedua di dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ayat 170 dari surat sapi betina atau Al-Baqarah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.
Sambung di ayat 174. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ayat 176 dari surat Al-Baqarah. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Ayat 177 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Izinkan kami menikmati air putih kembali, rezeki dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi semoga kelak kita di padang mahsyar menunggu penantian dari Allah, kita akan dibawa oleh Allah ke dalam neraka atau ke dalam surga. Kita di padang mahsyar 50.000 tahun. Semoga Nabi Muhammad menghadiahi kita semua dengan minuman yang menyejukkan yang diambil oleh Nabi Muhammad dari telaga Al-Kautsar. Bismillah, alhamdulillah. Izinkan pada malam hari ini kami dari Desain Ro'at Marin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam Al-Quran, untuk mengulang di ayat 177 dari surat Al-Baqarah atau sapi betina. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sambung di ayat 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat 186, izinkan hamba mengulanginya, karena insya Allah pada malam hari ini kami cukupkan sampai ayat 186 dahulu. Izinkan kami dari Desain Roat, Marin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengulang di ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah, pada malam hari ini yang kami semua mendengarkannya, semoga kami semua Kau masukkan ke dalam hamba-hambamu yang yakin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan berzikir, hati dan ruh menjadi tenang.
Dan dengan berzikir berarti kita sudah masuk ke dalam surga di buminya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Semoga sederetan kalimat ini kelak terucap di bibir kita saat detik-detik kita akan berpindah alam atau dipanggil oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan kita sering berzikir di dunia atau sering bersolawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kelak kita di hari yang abadi dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Lahan Allah di surga sangatlah luas dan yang kosong masih banyak. Dengan kita di dunia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, semoga kalimat ini merupakan harta atau tanaman di dalam lahan yang kosong di surganya, di buminya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali dengan kami di Sentro At Martin Royen, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah di dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak henti-hentinya kami selalu berterima kasih dan bersyukur kepada para penerjemah, ahli bahasa dan para ulama yang telah menerjemahkan Al-Quran sebanyak 30 juz atau 114 surat dalam Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kami semua di generasi saat ini dengan penuh bahagia dan nikmat mengerti apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Allah, karena sudah diterjemahkan oleh beliau-beliau. Semoga susah payah beliau kelak akan membawa beliau-beliau ke dalam surga di hari yang abadi. Sampai ketemu insya Allah esok hari dengan surat-suratnya Allah yang lain di dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Izinkan kami mematikan HP. Bismillah.